Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Gimana nih puasanya di hari ke-14 ini? Mudah-mudahan masih lancar. Masya Allah, rasa-rasanya tuh aku udah lama banget gak sharing kegiatan nyetrika. Bahkan ada beberapa dari teman-teman yang kemarin sempat nanyain ya, Mbak Dama kalau bulan puasa tuh nyetrikanya jam berapa? Nah, sejujurnya teman-teman, dari awal puasa tuh sampai pertengahan, aku tuh belum nyetrika. Makanya tuh sebenarnya setrikaan aku numpuk, bahkan tuh beberapa hari ini aku dan suami aku tuh pakai pakaian yang belum disetrika gitu. Kalau untuk pakaian bepergian sih ada gitu ya stokannya yang udah disetrika, karena kan kalau pakaian bepergian itu jarang dipakai. Tapi untuk pakaian sehari-hari itu udah hampir yang cuci kering pakai, yang kita tuh ambil pakaiannya bukan di lemari lagi tapi di keranjang. Ya, mohon dimaklumi ya teman-teman, karena memang puasa itu energinya jauh lebih sedikit. Terus juga ada tantangannya. Terus juga banyak kegiatan. Oh ya, di sini juga sembari aku menyetrika baju, aku mau sharing-sharing nih mengenai hidup minimalis, terutama masalah keuangan rumah tangga ya. Nah, berhubung ini tuh detik-detik untuk sebentar lagi penerimaan THR, sesuai dengan yang diinfokan oleh teman-teman yang ada di kolom komentar, katanya tuh THR cair sekitar tanggal 21 gitu ya. Tapi nggak tahu sih ini serentak atau memang hanya sebagian, atau mungkin ada yang udah terima THR duluan. Nah, untuk itu aku mau bahas tentang THR nih. Jadi, kali ini tema yang akan aku bahas adalah mumpung THR belum turun, ingat 5 hal ini supaya THR kamu tidak habis begitu aja. Nah, kenapa sih kita sering kali tuh kalau dapat THR tuh sering kali tiba-tiba habis? Padahal sebenarnya nominalnya lumayan ya, bisa 1 kali gaji, atau kadang ya setengah kali gaji, intinya ya tetap lumayan, kayak bonus gitu. Nah, alasan secara umumnya tuh biasanya karena kita tuh terlalu beryuforia, terlalu hektik dan berantusias gitu ya dalam menggunakan anggaran THR tersebut. Memang sih THR itu kan diperuntukkan untuk hari raya judulnya. Cuman kan ya jangan sampai juga uang dengan segitu nominalnya langsung habis gitu ya. Karena setelah hari raya kan kita masih ada kebutuhan lainnya. Nah, aku punya 5 tips supaya THR kita itu nggak cepet habis begitu aja. Dari yang pertama yaitu, meski banyak tradisi dan kebiasaan di hari raya, tapi bukan berarti kamu harus ikut-ikutan seperti itu juga. Artinya, pilihlah tradisi dan kebiasaan hari raya yang sekiranya cocok dengan kamu atau dengan keuangan kamu. Nah, seperti aku di sini ya teman-teman, memang biasanya itu tradisi dan kebiasaan hari raya itu sangat indah sekali untuk dikenang dan kita tuh pengen banget untuk ikut melakukannya juga. Terutama kayak mempersiapkan hal-hal yang memang identik dengan hari raya seperti pakaian, terus juga makanan, terus juga kayak ada tradisi bagi-bagi gitu ya, baik kayak uang THR maupun bagi-bagi bingkisan gitu. Rasanya tuh kayak indah berbagi gitu. Tapi di sini perlu kita garis bawahi bahwa kebiasaan dan tradisi ini harus sesuai dengan budget anggaran yang kita punya. Artinya kita tuh harus punya mindset bahwa uang THR ini apakah memang nggak apa-apa ketika memang nantinya akan habis begitu aja, atau memang kita tuh menyayangkan gitu. Kalau rasa-rasanya kita masih butuh uang THR ini, ya ada baiknya juga kita anggarkan sesuai dengan kemampuan kita. Ibaratnya tuh ambil berapa persentase yang akan kita gunakan untuk beberapa kebiasaan dan tradisi lebaran yang akan kita ikuti juga. Jadi di sini harus bijak-bijak ya dalam mengelola THR, karena ingat nih, setelah lebaran nanti pasti ada pengeluaran besar kembali. Kemudian, hal yang kedua adalah meski THR adalah singkatan dari tunjangan hari raya, tapi sebaiknya jangan dihabiskan semuanya ya. Ingat setelahnya ada bulan Syawal, ada bulan haji atau Idul Adha, ada tahun ajaran baru untuk anak-anak sekolah. Jadi jangan sampai kelalaian kita itu menyengsarakan kita di kemudian hari atau bikin susah hidup kita sendiri ya. Bahwa biasanya tuh beruntun antara setelah lebaran,
setelahnya kan Syawal gitu, biasanya banyak sekali momen kayak hajatan di sekeliling kita atau keluarga kita. Pastinya itu kan membutuhkan budget atau dana juga ya. Kadang-kadang ibu-ibu suka pusing nih di sini karena biasanya budgetnya udah habis nih saat untuk lebaran. Nah, padahal tuh setelahnya ibaratnya H+1 lebaran tuh biasanya udah ada yang hajatan gitu ya, apalagi yang hajatan orang terdekat atau misalnya kerabat, kan kita juga nyumbangnya kan tidak sedikit gitu. Makanya kita harus ingat-ingat ya teman-teman, jangan sampai lalai apalagi terlena dengan euforia lebaran yang sebenarnya tuh sifatnya hanya sementara. Ingat juga loh, Syawal tidak kalah besar budget yang harus kita siapkan. Bulan haji juga, terus juga tahun ajaran baru, apalagi mungkin yang anak-anaknya masuk ke sekolah yang baru gitu kan, pastinya butuh budget tuh, butuh biaya. Kemudian hal yang ketiga yaitu ingat masa sulit. Ya Allah, ini tuh kadang yang suka bikin kita lupa adalah ketika masa sulit kita berasa menjadi orang yang paling menderita di dunia dan berpikir bahwa nanti kalau ada rezeki aku udah pengen hemat, nggak mau boros-boros, nggak mau check out belanja online gitu ya. Tapi ketika THR udah di tangan, rasa-rasanya tuh lupa gitu janji kita kepada diri kita sendiri. Apa itu hemat? Bahkan tuh kadang udah ada wishlist yang panjang bener, misal hari ini pengen beli ini, hari esok pengen jalan-jalan ke sini, pokoknya udah yang lupa gitu ya. Memang ya, kalau yang namanya kebahagiaan udah di tangan kita sendiri, yang namanya penderitaan itu udah hilang alias sudah lupa. Dan hal yang paling kita harus garis bawahi dan harus ingat-ingat ya teman-teman, di mana negara kita sendiri, negara Indonesia ini masih mengalami deflasi atau penurunan daya beli masyarakat. Nah, kita menjumpai sendiri ya di mana harga bahan pokok terutama di Ramadan ini tuh udah pada naik. Minyak goreng, harga beras, terus juga bumbu-bumbu dapur, protein, bahan pangan. Tapi rasa-rasanya tuh penghasilan segitu-segitu aja gitu, nggak ada kenaikan. Jadi tidak seimbang ya antara kenaikan bahan pokok tidak diimbangi dengan penghasilan yang ikut naik. Jadi kan kalau dihitung-hitung kadang-kadang tetap kayak nggak ketemu nih hitungannya. Maka dari itu ketika ada THR seyogyanya harus bijak ya dalam mengelolanya. Jangan sampai berhambur-hamburan, terlena, lupa, lalu nanti akhirnya ngeluh sendiri. Lalu hal yang keempat yang harus kita ingat-ingat adalah bayar diri kita sendiri terlebih dahulu. Ini yang harus kita ingat, bahwa membayar diri kita ini bukan dengan memberikan reward, kayak misalnya berliburan di tempat yang mewah, membeli barang-barang yang kita inginkan dengan berlebih-lebihan. Itu namanya bukan reward, tapi adalah memberikan atau memberi bayaran pada diri kita sendiri setelah 1 bulan atau 1 tahun ini bekerja keras. Jadi kita tuh harus punya upah ya. Sisihkan untuk dana darurat, karena dana darurat ini yang sangat membantu dan satu-satunya yang bisa membantu saat masa sulit menghampiri kita. Jadi sisihkan sebagian karena THR ini tidak diperoleh setiap bulan. Ibaratnya tuh setahun sekali ya, makanya tuh harus disisihkan nih seberapa persentasenya. Kalau bisa lebih gede daripada bulan-bulan biasanya. Lalu hal yang kelima atau yang terakhir yang harus kita ingat supaya THR kita tidak habis begitu aja adalah kita harus ingat bahwa lebaran itu hanya sehari teman-teman. Jadi jangan sampai nih budget pengeluaran kita jadi makin tinggi. Nah, kita harus ingat juga ya bahwa makna lebaran itu sendiri itu kan adalah kembali ke fitri atau kembali ke suci. Dimana sebenarnya untuk hal-hal yang berlebih-lebihan justru harus dikurangi ya. Bahwa Islam itu kan mengajarkan kesederhanaan, yang penting cukup gitu. Rasa cukup manusia itu seberapa sih? Ya makan secukupnya, berpakaian secukupnya, berbahagia secukupnya ya. Karena sesuatu yang berlebih-lebihan tentu saja itu tidak akan baik. Jangan sampai nih hanya karena momen 1 hari itu akan membuat kita kesulitan di kemudian hari. Ingat, setelah lebaran nanti akan ada Syawal ya teman-teman, dimana mau nggak mau kita sebagai manusia atau individu yang bersifat sosial juga kan harus ada partisipasi gitu ya dalam acara-acara sosial tersebut, baik hajatan maupun acara sosial lainnya. Kita harus punya pegangan dana nih untuk berkontribusi ke dalam acara tersebut. Jadi boleh bereuforia,
bersukaria, bersuka cita, bersenang hati, tapi ya harus bisa pinter-pinter bijak dalam mengelolanya. Lagian tuh ya THR tuh didapatkan setahun sekali gitu. Kalau mau dihabiskan dalam waktu sehari tuh rasanya sayang banget gak sih? Iya kan, satu kali gaji utuh gitu. Mungkin ada beberapa juga dari kita yang memiliki gaji sudah tidak utuh, misalnya udah dipotong tagihan atau cicilan gitu dalam satu bulannya. Nah, kesempatan dapat THR ini satu kali gaji utuh malah dihabiskan dalam waktu begitu saja, kan rasa-rasanya kayak sia-sia gitu loh ya, masuk dalam mubazir gitu ya nggak sih? Ya kalaupun mau berbagi, kalaupun mau bersukaria, bersukacita, harus dengan takaran yang pas, sesuai dengan apa yang kita butuhin ya teman-teman. Jangan sampai berlebih-lebihan. Pokoknya di sini tuh kita sebagai ibu rumah tangga tuh sebenarnya adalah pintu utama nih yang mengendalikan arus keluar masuk keuangan rumah tangga yang kita miliki. Jadi cukup atau tidaknya, lebih atau kurangnya keuangan rumah tangga yang kita miliki itu tergantung kita sebagai ibu rumah tangga. Karena biasanya tuh ibu rumah tangga yang mengatur ya sedemikian rupa gitu arus keluar masuk uang, terus juga mengatur dalam budget yang kita pakai gitu dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam momen-momen besar. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa amanah, bisa bertanggung jawab dengan lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan dan juga uang yang udah diberikan ya oleh suami kita kepada kita. Jadi mudah-mudahan kedepannya jadi lebih berkah, tidak kekurangan, meskipun mungkin ada sebagian juga dari kita yang penghasilannya masih pas-pasan atau masih minim atau masih sederhana seperti aku, tapi mudah-mudahan nilai nominal itu tidak mengurangi rasa keberkahan dan tetap bisa mencukupi segala kebutuhan kita ya, amin. Oke teman-teman, itu dia ya 5 hal yang perlu kita ingat menurut aku gitu ya, berdasarkan pengalaman juga. Tapi kalau teman-teman mau menambahin lagi nih, boleh banget nih sematkan di kolom komentar ya, biar jadi referensi dan manfaat juga untuk aku dan juga untuk teman-teman yang lainnya. Oh ya, di sini aku udah selesai nyetrika nih. Kelihatan ya di lemari tuh udah pada kosong gitu raknya, karena memang udah hampir setengah bulan gak nyetrika ya Allah. Mudah-mudahan kedepannya bisa dipipi lagi nyetrikanya biar lebih mindful, biar lebih tenang. Ya Allah, memang ya rasa-rasanya kayak gak berasa udah setengah bulan nih kita puasa, ibaratnya udah setengah perjuangan. Tinggal nanti menyelesaikan setengah lagi sampai finish. Mudah-mudahan semangat kita nggak ngedrop, nggak loyo dan nggak lowbat ya teman-teman. Kalaupun ada yang udah mulai lowbat nih semangatnya, ambil istirahat sehari 2 hari, nanti kita gaskan lagi. Pokoknya kita di sini semangat bareng-bareng. Kita harus menang nih di hari kemenangan nanti ya, dan bisa menjalani momen ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, karena momen ini tuh tidak datang setiap bulan, datangnya cuma setahun sekali. Mudah-mudahan banyak sekali keberkahan yang bisa kita ambil di bulan penuh berkah dan rahmat ini. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat, serta bisa menemani hari-hari teman-teman semua. See you next video. Assalamualaikum. Bye.